Halo dokter, madu sudah digunakan untuk terapi luka dari zaman dulu. Tapi secara bukti ilmiah, dia benar-benar bagus gak sih buat terapi luka? Yuk kita bahas. Oke, kita perlu tahu dulu gimana sih cara madu bantu penyembuhan luka? Nah dok, madu itu punya efek osmotik sehingga bisa tarik cairan limfatik keluar, angkat jaringan nekrotik, dan menjaga area luka tetap lembab. Udah gitu, madu punya pH yang rendah dan osmolaritas yang tinggi. Jadi, dia tarik cairan dari jaringan subdermal ke permukaan luka sehingga bakteri dan debris itu kebuang keluar. Terus, madu mengandung hidrogen peroksida dan komponen-komponen yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri. Sip. Yuk, sekarang kita bahas hasil studi tentang madu. Nah, dokter perlu tahu, kalau studi-studi yang membahas benefit madu itu, semua mensterilisasi madu yang dipakai terlebih dahulu, buat mencegah kontaminasi spora bakteri dan mengurangi reaksi alergi dari residu serbuk madu. Studi-studi ini juga kebanyakan pakai madu manuka dari Selandia Baru. Nah, ini ada Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health yang mereview penggunaan madu topikal dan dressing madu, terus dibandingkan dengan silver sulfaziadin dan placebo. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Sekarang Alomedica udah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktek cerdas yang akan membantu praktek sehari-hari dokter. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow's doctors, use Alomedica AI today. Menariknya, madu itu mempercepat waktu penyembuhan luka bakar sekitar 4-5 hari lebih cepat dibandingkan silver sulfadiazin loh. Madu juga mengurangi kasus infeksi serta mengurangi nyeri dan scarring. Terus, waktu penyembuhan luka pasca operasi yang terinfeksi juga lebih cepat kalau pakai madu. Rata-rata di 6 harian, dibandingkan kalau pakai irigasi antiseptik dengan gauze biasa yang waktu penyembuhannya rata-rata di 15 hari. Beberapa studi kecil juga bilang kalau penggunaan madu dapat mengurangi eksudat pada kasus toxic epidermal necrolysis. Madu juga boleh dipertimbangkan untuk kasus ulcus decubitus ya. Nah, tapi emang penggunaan madu itu untuk ulcus vena atau diabetik masih belum dianjurkan karena kesimpulan studinya belum konklusif, bagus atau enggak sih? Begitu pula pada kasus luka akut minor dan kronik. Wah, keren banget ya si madu. Tapi ingat, madu itu banyak jenisnya. Jadi, efek antimikrobial dan penyembuhannya itu dipengaruhi banget dengan geografi, musim, sumber, proses panen, pengolahan, dan penyimpanan. Terus, madu itu kan berpengaruh sama suhu ya. Jadi kalau panas dia bisa makin encer. Jadi akibatnya agak susah dipakai untuk beberapa area. Kalau dari studi-studi tadi kan pakai madu manuka ya. Gimana kalau kita pakai madu lokal dari Indonesia? Beberapa studi bilang kalau ada brand madu lokal yang punya pH dan properti antibakterial yang sepantar dengan madu manuka loh. Tapi potensinya lebih rendah. Jadi perlu konsentrasi yang lebih tinggi dan penggantian dressing yang lebih sering kalau mau dipakai. Balik lagi, untuk madu lokal masih perlu studi lebih banyak ya untuk tahu benefit pastinya untuk terapi luka. Tapi kita udah tahu nih sekarang kalau madu bisa jadi alternatif untuk dressing luka. Itu dia tentang madu. Bukan cuma ngomongan dari zaman dahulu, tapi emang terbukti secara ilmiah dia tuh bagus untuk terapi luka. Semoga video ini bermanfaat ya. Like dan share video ini ke teman-teman sejawat dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.